nantinya akan mengisi acara ceramah dan tausiah di malam puncak peringatan hari ulang tahun ke-13 Kabupaten Banggai Laut. Ustadz Ruslan Demanto, Sarjana Teologi Islam, hadir di tengah-tengah kita. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut bersama Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut pada malam hari ini. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut bersama jajaran anggota DPRD dan seluruh Forkopimda yang hadir di malam yang luar biasa ini, di malam puncak peringatan hari ulang tahun ke-13 Kabupaten Banggai Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami minta tepuk tangan yang meriah untuk penampilan kedua dan ini penampilan terakhir di acara pembuka tablik akbar zikir dan doa bersama dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-13 Kabupaten Banggai Laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati bersama Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut, para Bupati Sulawesi Tengah atau yang mewakili yang sempat hadir, yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut bersama jajaran anggota, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Laut, Sekretaris Daerah bersama Ketua DWP Kabupaten Banggai Laut, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banggai Laut,
Bapak Ibu staf ahli Bupati, asisten dan pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut, Yang Mulia Temundo bersama Basalo Sangkap Batu Mundoan Banggai, Bapak Ibu jamaah sekalian dan ibu-ibu majelis taklim yang cantik dengan busana yang syar'i luar biasa, semangatnya pada malam hari ini mendominasi jamaah pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, sungguh suatu kesyukuran kita bersama bahwa di momen peringatan hari ulang tahun ke-13 Kabupaten Banggai Laut, kita dikunjungi oleh orang-orang hebat dan luar biasa. Malam hari ini hadir Gubernur Sulawesi Tengah di tengah-tengah kita yang kurang lebih 2 hari sudah berada di Kabupaten Banggai Laut. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Momen ini menjadi momen yang paling berharga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Laut. Dan juga pada malam ini kita akan banyak menimba ilmu agama dari Ustadz milenial dan sudah viral di mana-mana, dihadirkan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut. Tentu bukan untuk siapa-siapa, sepenuhnya untuk masyarakat Kabupaten Banggai Laut, untuk di malam puncak peringatan hari ulang tahun ke-13 Kabupaten Banggai Laut. Kita berikan semangat dengan tepuk tangan yang meriah untuk pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut yang telah sukses menyelenggarakan perayaan peringatan hari ulang tahun ke-13 Kabupaten Banggai Laut. Semoga dengan di momen peringatan ini kita semua mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, dari Tabligh Akbar Taman Kota Banggai, kita langsung dengarkan bersama arahan Gubernur Sulawesi Tengah yang terhormat Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, Magister Sains, kami sipkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai bersama Bupati Banggai Laut bersama Ibu, Wakil Bupati Banggai Laut bersama Ibu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah. Ini mantan pacar saya, Ibu. Sudah 2 hari di Banggai Laut, so tidak mau pulang-pulang. Padahal harus pulang tadi pagi selesai upacara, tapi dia bilang jangan pulang dulu, saya mau lihat ibu-ibu dibalut yang cantik-cantik pada malam Tabligh Akbar. Ternyata betul Pak Bupati bilang jangan pulang dulu Pak Gubernur, karena sebentar malam ibu-ibu itu akan memadati alun-alun Banggai Laut. Ternyata betul. Terima kasih Ibu, saya juga bahagia sekali. Memang kalau pengajian itu selalu ibu-ibu yang paling banyak di mana-mana. Ya. Karena ibu-ibu itu mau membuktikan bahwa satu hari ada nenek-nenek bertanya sama Rasulullah, Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nanti di dalam surga penduduknya itu, bagaimana keadaannya? Rasulullah menjawab, penduduk di surga itu semua muda-muda, tidak ada nenek-nenek. Akhirnya nenek-nenek itu menangis di hadapan Rasulullah. Jadi bagaimana saya ini? Rasulullah bilang semua nanti penduduk surga perempuannya muda-muda semua. Akhirnya Rasulullah kasih tahu ini nenek-nenek, memang sudah tidak ada nenek-nenek nanti di surga. Semua yang ibu-ibu
baik yang muda maupun yang sudah tua nanti kembali muda semua di dalam surga. Jadi tidak ada lagi pakai skincare di sana. Semua bagus mukanya ibu. Nah, oleh karena itu tidak usah terlalu pusing di dunia ini, karena nanti juga di surga ibu-ibu semua akan kembali muda sebagaimana Rasulullah sampaikan. Jadi nanti di sana kami ini sudah tidak tahu lagi mana kami punya istri, karena begitu cantiknya ibu-ibu nanti di sana. Tapi yang masuk surga, yang tidak masuk surga ya terbalik dari itu. Oleh karena itu ibu-ibu semuanya bersemangat, setiap ada majelis biar di ujung kampung datangi, karena dengan kita selalu ikut di majelis maka Allah akan selalu bersama kita. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Orang yang selalu bermajelis, Allah akan turunkan malaikat membisik-bisikan di hati-hati mereka, jangan sedih, jangan takut. Jadi ibu-ibu tidak usah takut kalau sering bermajelis, karena pasti Allah akan menurunkan malaikat kasih bisik-bisik terus. Kalau ada misalnya yang suka datang menagih terus, tidak ada di Banggai Laut ini, yang setiap 1 minggu datang lagi. Ada, sampai biasa kita suruh bohong sama anak-anak kita. Kalau ditanya mana mama, bilang tidak ada, padahal bersembunyi di dapur. Kalau ada begitu nanti malaikat yang turun, jangan takut, jangan sedih. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah akan memberi jalan dari setiap masalah yang mereka hadapi, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Coba, mau begitu ibu? Mau ada masalah, ada jalan keluar? Mau ada rezeki yang tidak pernah disangka-sangka? Kuncinya cuma satu, hadiri majelis. Majelis di mana Allah diperbincangkan. Nanti apalagi yang ceramah malam ini, yang sering kita nonton viral ini, lucu-lucu ini Ustadz. Jadi pokoknya tenang saja, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam ini semua dicatat oleh Allah. Nanti di hari kemudian nanti berubah semua menjadi muda-muda, cantik-cantik semua. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, pesan saya ada 3. Kalau mau hidup kita ini sejahtera, kalau mau hidup kita ini aman, maka kuncinya 3 Ibu Bapak. Pesan saya ini bagi masyarakat Banggai Laut. Yang pertama, senantiasa menyebut Allah. Makanya di surat yang pertama keluar itu, yang diterima oleh Rasulullah, bilang Iqra, 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 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya itu apa ibu sekalian? Jibril kasih tahu kepada Nabi Muhammad, kalau ada masalah sebut nama Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi kalau ada kita punya masalah hidup ini, banyak-banyak sebut nama Allah. Ya, 1. Yang kedua, kalau kita mau hidup kita berkah, maka datangi pintu-pintu keberkahan di bumi ini. Di mana pintu keberkahan itu? Di masjid. Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembah aku di rumahku, kata Allah, maka Allah akan memberi kita 2. Alladzi at'amahum min ju', akan dihilangkan rasa laparnya,
dan akan dijamin keamanannya. Allah bilang ini. Jadi kalau hidup kita mau berkah, maka ingat sering mu'allakun fil masjidi, selalu tertarik kepada masjid. Ibu-ibu memang tidak ada kewajiban sholat di masjid, tapi ibu-ibu punya tanggung jawab. Ada suami, ada anak laki-laki, tugasnya ibu-ibu bantu program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng berjamaah, memakmurkan masjid. Apa tugasnya ibu-ibu? Kasih tahu suaminya, Pak, sholat berjamaah di masjid. Kalau dia tidak mau datang karena jauh, ibu bonceng pergi di masjid subuh-subuh, ya, sampai di masjid ibu tunggu, nanti dia pulang baru antar ulang lagi. Kalau ibu lagi berhalangan, tapi kalau ibu tidak lagi berhalangan, tidak apa-apa sholat di masjid, ya. Insya Allah kalau masjid semua rame, Banggai Laut ini akan semakin maju. Amin. Yang ketiga, jangan lupa pusakanya Rasulullah. Baca setiap hari Al-Quranul Karim. Sulteng mengaji. Usahakan setiap hari baca Al-Quran. Biar cuma sepotong setiap hari. Orang yang selalu membaca Al-Quran setiap hari, maka Al-Quran akan menjaganya. Al-Quran akan memudahkan lisannya ketika sakaratul maut. Orang yang suka baca Quran. Tapi kalau orang yang tidak pernah baca Quran, sakaratul mautnya nanti susah. Mau menyebut la ilaha illallah susah karena lidahnya tidak dibiasakan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, satu tadi sering-sering menyebut nama Allah, berzikir. Nah, nanti kita mau berzikir. Jadi kalau di rumah ibu usahakan, misalnya pagi-pagi ibu habis sholat subuh, bapak-bapak usahakan zikir ada, biar cuma satu tapi terus-terus. Jangan terlalu banyak zikir, akhirnya nanti tidak fokus. Ada satu zikir yang dilakukan oleh para malaikat setiap pagi. Berjuta-juta malaikat di Baitul Ma'mur kerjanya cuma membaca zikir itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ini zikirnya para malaikat. Nanti ibu-ibu kalau senantiasa amalkan ini, nanti insya Allah kalau meninggal bersama malaikat di Baitul Ma'mur. Amin. Jadi itu menyebut nama Allah itu, berzikir. Selalu menyebut nama Allah. Ibu, dulu waktu ibu-ibu masih gadis-gadis, kalau pacaran dengan bapaknya, ibu sering sebut nama bapaknya. Sering. Karena sering menyebut namanya, maka kita jatuh cinta. Orang kalau sering menyebut nama Allah dan Rasulnya, maka nanti Allah akan mencintai kepada kita. Dan kalau Allah cinta kepada kita, maka seluruh apapun mau kita pasti jadi. Jadi inilah pesan saya. Sekali lagi terima kasih, kita doakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin untuk memimpin daerah ini sampai 2031 yang akan datang. Kita doakan Banggai Laut ini senantiasa aman. Apalagi kita di negara ini, kita dengar kemarin kejadian hanya dalam waktu hitungan tidak sampai 1 menit, ribuan orang meninggal. Di Palu 2018 cuma 53 detik kejadian tsunami, likuifaksi, gempa bumi, ribuan orang mati. Siapa yang bisa menahan semua itu? Tidak lain adalah Allah. Oleh karena itu mari senantiasa kita berdoa
Kita doakan daerah kita ini senantiasa diberikan berkah, sehingga semua kehidupan kita akan semakin mudah. Inilah pesan-pesan saya kepada kita semua. Saya juga mohon doa. Doakan saya bersama istri dan keluarga serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga dalam memimpin ini senantiasa dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut oleh guru kita, Ustadz kita, Ustadz Ruslan Demanto, Sarjana Teologi Islam. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Mudah-mudahan yang jawab salam tadi usianya panjang. Hanya yang jawab salam. Kalau begitu saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kita hormati bersama Pak Gubernur beserta Ibu, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati bersama Pak Bupati beserta Wakil Bupati dan Ibu Banggai Laut, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat di lingkungan Kabupaten Banggai Laut, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita orang semuanya masih diberikan oleh Allah usia yang panjang, disehatkan jasmani dan rohaniah, rezekinya semakin bertambah jumlah dan barokahnya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan yang masih ada utang segera lunas utang-utangnya. Banyak utang orang ini ada sokantara. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya. Berarti banyak juga yang masih jomblo kalau begitu. Masalahnya oma-oma juga Pak Amin. Masih mau oma. Itu juga jadi masalahnya. Tadi saya lihat ketika Pak Gubernur bilang di surga itu hanya anak-anak muda semuanya yang usia muda, saya langsung lihat sama oma-oma yang di muka. Pak Bupati juga kode oma lewat. Tapi mujur dihibur sama Pak Gubernur, semuanya jadi mudah semuanya. Luar biasa. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita orang semuanya berada di salah satu taman surga. Sebagaimana yang Rasul sebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, kata Rasul, usahakan bergabunglah, terlibatlah di taman surga itu. Maka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apa mungkin ada taman surga di dunia ini? Sekarang kan belum akhirat. Kalau memang ada taman surga di dunia ini, yang bagaimana ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, hilaku dzikir, tempat di mana ada kegiatan keagamaan, ada dzikir, ada tabligh akbar, ada majelis ta'lim, atau semua yang berbau keagamaan, itu semuanya adalah taman surga. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita orang semuanya berada di taman surga itu, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita orang masuk surga yang sesungguhnya. Amin. Salawat beserta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan limpahan kasih beliau akan sampai pada kita sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, berapa menit saya dikasih Pak? 2 jam. Lama sekali 2 jam itu Arab.
Disesuaikan saja karena saya ada flash suka tidur satu-satu ini Arab. Ini sukanya serius atau santai? Serius atau sersan saja serius tapi santai. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, pernah susah? Pernah atau sering? Antara di muka. Di saat lagi susah-susahnya, ini kita misalnya, terkadang kita orang kalau susah, orang yang dekat mulai bajau. Betul tidak ini? Yang kenal sobastel tidak kenal. Itu masalahnya. Kadang-kadang keluarga pun menganggap orang bukan dapat keluarga. Kenapa? Karena sosok. Ada yang begitu di sini. Bisa. Di saat lagi susah-susahnya, lagi duduk misalnya di depan rumah, tiba-tiba ada orang yang lewat. Dia lihat kasihan mukanya orang ini sombeking saya. Akhirnya dia tanya, susah Pak? Lagi ditanya. Ini saya bilang begitu. Tidak Pak, kebetulan Ibu saya hari ini ada rezeki yang saya tidak tahu saya mau kasih sama siapa ini rezeki. Dan ini mungkin rezekinya Bapak Ibu sekalian. Apa itu Pak? Saya kebetulan hari ini ada uang 100 juta. Yang saya mau kasih sama Tipa, ambil saja. Kira-kira kalimat apa yang paling pas yang akan kita sampaikan ke orang itu? Tidak cukup Pak. Bahkan dia bilang apa? Tidak usah tukar ini uang 100 juta. Kira-kira kalimat apa yang pas? Tidak ada. Kalau bisa, kalau perlu Pak, yang di hidung patorang hanya DP bau badan. Yang di telinga patorang hanya DP suara. Yang di mata patorang hanya dia punya bayangan. Kenapa? Dia membantu tanpa syarat. Iya kan? Nah pertanyaan saya, apakah kurang dari 100 juta yang Tuhan kasih? Di sini poinnya. Kita dibantu orang 100 juta berpuluh-puluh tahun, kita akan bilang terima kasih Pak Umar, kasih Pak Umar, kasih pasti. Allah kasih kita lebih dari 100 juta, mana syukurnya? Ketika orang ini yang membantu sama orang yang kasih uang 100 juta tanpa syarat, tiba-tiba dia bikin acara bertabrakan dengan acaranya orang. Saya tanya, kira-kira Ibu mendahulukan siapa punya acara? DP acara atau Ibu punya acara? Pasti acaranya duluan kan? Apalagi dia bilang, dia tulis tangan, ini undangan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Bapak Ibu bisa hadir di tempat saya. Dan ketika hadir saya kasih bonus. Mau hadir atau tidak? Luar biasa kan? Nah, kenapa kita orang cepat datang? Karena dia memberi tanpa syarat. Tidak ada syarat sama sekali. Pertanyaan saya adalah, apakah satu hari ini kan berapa kali Allah panggil orang? Berapa kali datang? Dari 5 kali undangan berapa kali datang? Datangnya tepat waktu atau tidak? Itu masalahnya. Makanya apa yang terjadi? Keberkahan Allah cabut dari kita orang semuanya. Kenapa kita orang cuek dengan Tuhan? Sebenarnya Allah itu cemburu dengan kita Pak. Orang kasih kita orang tiap saat bilang terima kasih. Kenapa Allah yang kasih tidak ada terima kasih? Maka wajar Allah sindir kita orang semuanya Pak. Dengan sindirannya halus tapi pasti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Bahasa kasarnya Pak, kamu mau ini sebenarnya apa? Saya sudah kasih semuanya tapi kamu cuek dengan saya, maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang Allah butuhkan sama kita semuanya adalah syukuri apa yang ada. Allah kasih ya lakukan. Apapun yang Allah kasih sudah aman semuanya. Jangan baku mangiri dengan orang pun. Kadang-kadang bikin mangiri itu bikin capat tua. Iya Pak. Efek dari mangiri coba lihat. Sebelah rumah yang beli mobil, dia yang beli goraka. Tahu goraka? Dia tanam di mana? Di muka rumah. Dia pupuk dengan garam. Ada yang begitu di sini? Ada. Saya semua takut pulang kan begitu.
luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertamanya adalah kalau apapun yang Allah kasih, Allah inginkan, Allah tidak minta bayar, Pak. Cuma Allah butuhkan apa? Jadilah Anda ketika Allah kasih sesuatu menjadi abdan syakura, hamba yang betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang berikut yang perlu saya ingatkan, hidup ini yang perlu kita perbaiki adalah komunikasi dan silaturahim. Dan jangan pernah bosan bersilaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sama orang semuanya, Pak. Man arada an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan oleh Allah usianya, diluaskan rezekinya, dan dua keinginan ini diinginkan oleh semua orang apapun agamanya. Yang penting dia masih manusia, punya dua keinginan besar, panjang usia, luas rezekinya. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu ingin dapat kedua-dua hal ini, maka solusinya cuma satu. Apa itu? Falyasil rahimahu. Perbaiki komunikasi silaturahim dengan Saya perlu ingatkan bagi kita orang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Salah satu tolak ukur ibadahnya diterima oleh Allah akan dilihat bukan hanya sekedar di masjidnya yang bagus, tapi bagaimana dia setelah keluar dari masjid. Karena berapa banyak orang yang mampu bertakbir di atas sajadah, tapi takabur di luar sajadah. Kelihatan soleh dari sisi tampilan, tapi toleh dari sisi kelakuan. Itu juga jadi masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadahnya menjadi fitnah bagi dia. Kenapa jadi fitnah? Orang membandingkan itu. Saya ini memang tidak jaga sembahyang. Saya tahu, saya sadar saya ini tidak sembahyang. Tapi saya tahu dosa. Daripada kau ini rajin sembahyang, tapi setiap kali bakasi jaga cerita. Ada yang begitu di sini? Kau tidak ingat dulu kau tidur waktu masih susah, sabar. Sakit juga ternyata. Itu masalahnya. Iya kan? Ada yang begitu? Ada. Yang mana? Itu juga jadi masalah. Sehingga itu Nabi mengatakan sama orang adalah salah satu tolak ukur ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana silaturahimnya. La yadkhulul jannata qati'a rahimin. Jangan pernah bermimpi masuk surga biar ibadahnya mantap tapi dia tidak bagus dengan Ada orang yang jidatnya hitam sekali tapi hatinya lebih hitam dari jidat. Ada yang gitu. Jilbabnya panjang sampai di sini, apa di sini buku-buku ya? Iya, sampai di sini, sampai di lutut, tapi ternyata lidahnya sampai di aspal. Itu juga jadi masalahnya. Kenapa? Merasa paling hebat, lihat ibadahku dan seterusnya. Nah, orang yang model begini, Pak, dia merasa ibadahnya mantap, siang malam mengajinya dan seterusnya. Ketika dia datang sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dia bilang sama Allah, "Ya Rabbi, mana pahala dulu yang saya ada bikin? Saya sholat, saya puasa, saya zakat, macam-macam saya. Sekarang saya minta ganjarannya." Apa Allah jawab? "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Berapa banyak orang yang beribadahnya luar biasa, ketika dia datang pada Allah, "Ya Rabbi, mana dulu pahala yang saya bikin?" Apa Allah jawab? "Faja'alnahu haba'an mansura." Allah jadikan ibadahnya seperti debu yang berterbangan. Rugi di atas rugi. Kenapa? Kau rajin ibadah tapi tidak bagus dengan orang. Terkadang ada orang, Pak, hanya baik dengan orang yang jauh tapi jahat sekali dengan di sebelah rumah. Ada yang begitu sih? Dia kalau ketemu dengan orang jauh, senyumnya luar biasa. Mari, ya. Ketika ketemu dengan yang sebelah rumah, itu masalahnya. Dia ringan tangan dengan orang jauh, tapi bakhil dengan orang di sebelah rumah. Kenapa, Ibu?
Aku ganti aja terang dulu. Itu juga jadi masalahnya. Astagfirullahaladzim ya Rahman. Apalagi yang paling ini Pak, orang pesudara. Aduh, saudara juga ini Pak. Aduh. Kenapa? Kadang kita orang pesudara ini Pak, kalau sokaya sombong. Ada yang begitu di sini? Sokantara sama pesudara. Iya Pak. Coba saya mau tanya, saudara kalau sokaya Pak, coba lihat. Kalau ada acara di kampung, kan di kampung ada acara kan? Pasti semua keluarga kumpul kan? Mau yang dari mana saja datang. Kenapa acara keluarga besar? Pertanyaan saya. Saudara yang duduk di depan, di kursi bagus, angkat kaki, cerita yang gagah, saudara kaya atau miskin? Yang miskin di mana? Dapur. Apa? Memasak, cuci piring. Antara sama saudara Iya ini. Pak. Kita orang punya saudara ini, kalau datang di keluarga persis bos. Main suruh sandi maksudnya. Saya bilang sama saudara kaya, saudara kaya, kalau kamu pergi di kampung, sekali-sekali kamu yang cuci piring. Iya kan? Sekali-sekali kamu yang masak kamar sekolah-sekolah. Dan orang terus. Sombong Pak. Mudah-mudahan tidak ada terang saudara yang begitu di sini. Jangan baku tengok Ibu. Tutup mata. Itulah salah. Astagfirullahaladzim ya Rahman ya Rahim. Kenapa orang berubah komunikasi dan silaturahimnya, berubah tata cara pandangnya, berubah semuanya? Kenapa? Karena dia rusak dari sisi keimanannya. Sehingga itu orang kita hidup ini Pak, perbaiki keimanannya. Iman itu perlu sekali. Orang kalau imannya kuat, konsep hidupnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya milik, akan kembali kepada. Maka orang kalau innalillah Pak, tidak ada akan orang yang membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada. Kenapa? Dia merasa semuanya sama, semuanya milik Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari saya mau tanya Pak. Ada tidak di antara orang semua ini yang diciptakan oleh Allah selain dari tanah? Ada. Semuanya sepakat dari mana? Oke. Tanah itu di atas atau di bawah? Diinjak atau dijenjeng? Oke, kita orang melihat betul orang dari tanah. Hari malam ini kita belajar dari tanah Pak. Lihat tanah. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita ini sadar betul kita ini dari tanah di saat kita belum jadi apa-apa dan belum punya apa-apa. Tapi ketika kita sudah punya apa-apa dan sudah jadi apa-apa, kadang-kadang kita orang punya hati kala langit ketujuh. Dia lupa dia dari tanah, sehingga sombongnya minta ampun. Itu juga jadi masalah. Baru lulus ke sana, so tidak mbak tengok. Lulus apa? Etika. Masa iya? Dia kalau berjalan, padahal kamu tahu paruh waktu. Waduh, tinggi sekali. Pokoknya dia kalau so pakai korpri, rasa-rasa 1 bulan dia pakai terus. Sehingga yang bilang, boy bagus sekali korprinya. Iya memang bagus, belum lunas. Ada yang begitu di sini? Ada. Coba bayangkan, baru jadi P3K itu belum kepala dinas. Belum. Baru jadi P3K. Berubah dia punya keadaan. Dia lupa bahwa sebenarnya dia ini dari tanah. Mari kita belajar dari tanah Pak. Lihat tanah. Semua bangunan dibangun di atas tanah. Sebagus apapun bangunan di atas tanah, lihat tanah punya model Pak. Ini kan bangunan gagah semuanya. Semakin bagus bangunan di atas tanah, lihat tanah. Tanah
tenang saja. Tidak ada yang berubah tanah. Sekiranya semua bangunan di atas tanah bagus semuanya Pak, satu kali saja diam bagara retak bangunan itu. Bagaimana kalau tanah kuat bagara? Itu masalahnya. Sedangkan cuma satu kali bagara saja retak bangunannya. Bagaimana kalau dia banyak goyang? Itu masalahnya. Ini baru dapat dengar semua jadi kepala dinas. Baru dapat dengar belum ada SK. Itu juga jadi masalahnya. Sombongnya minta ampun. Akhirnya terlalu berharap. Akhirnya terlalu berharap anak sorong anak. Lempar ke sana kan. Ke mana? Ke pulau. Maksudnya itu apa? Lihat tanah ajarkan Pak. Semakin bagus bangunan tanah, tenang saja. Tidak usah banyak gaya, tidak usah berubah, tidak usah macam-macam. Biasa saja karena memang tanah mengingatkan sama orang hidup ini. Innalillah semuanya. Orang bikin apa? Orang Tuhan punya berkat apa orang berhak harus memahami? Tidak, biasa saja. Karena kita tidak selamanya berada pada posisi itu. Kalaupun kita orang berada pada posisi itu, hidup ini jangan ada yang berubah. Santai saja. Maka konsepnya adalah jangan pernah merasa ada atau ingin dianggap ada. Orang kalau sudah ada penyakit merasa ada dan ingin dianggap ada, biasanya serius. Dia kalau baku dapat dengan orang, dia buang. Dia ekorakan mata, kita tidak tahu. Itu masalah. Kenapa? Hidupnya merasa ada atau ingin dianggap maka hidupnya tidak usah pada tataran itu. Kenapa? Semua ini milik Tuhan. Baru kita orang bikin apa? Ya kan? Jangan sampai di saat kita orang ada masih memiliki segala sesuatu, salah memanfaatkan orang mau tunggu kita orang nanti so pensiun. Pas pensiun, siapa sana? Orang punya ketua kepala kelurahan itu. Baru kiapa kau punya muka semua jatuh di tanah? Aduh. Kiapa so? Mbak kisah kita. Aduh. Kenapa? Pokoknya yang dia ada pimpin ini selama dia jadi kepala desa, saya kepala kota. Kenapa bisa? Selalu yang dia bikin kerja itu mungkin kepala dusun, ketua RT. Apa yang bikin? Selalu tiap hari cuma minta fotokopi KTP. Selalu fotokopi KTP. Tentu sudah satu ring kayak saya punya fotokopi KTP itu di kantor desa. Sampai sekarang saya tidak dapat bantuan. Kenapa? Tidak satu marga dan kepala desa. Tidak ada yang begitu di sini kan? Jangan bilang ada. Biasa saja ibu. Makanya di ibu meja sekarang ada. Biasa saja ada begitu. Pengalaman pribadi. Nanti dia ada di kapal. Sehingga apa orang lihat itu mantan kepala ini tuh orang, mantan atasan ke orang, mantan iya dulu. Kenapa? Setiap yang masuk keluarga semuanya. Kalau bukan keluarga tidak masuk. Nanti saya bilang butuh baru jawab. Belum mbak bilang butuh saya. Belum mbak tanya. Jangan terlalu semangat ibu. Sehingga ketika sudah selesai apa namanya bilang, dia tanya ulang. Bagaimana kalau yang sekarang kepala desa atau kepala dinas sekarang lebih soeng anak. Iya pak. Ketika dia punya status semuanya dia manfaatkan. Belum lama dia jadi kepala dinas. Kamu tahu apa sebenarnya plat merah itu hanya dia yang boleh pakai, ini tidak. Antar jemput anak sekolahnya dia punya anak pakai plat merah. Sebenarnya yang pejabat ini dia punya anak atau DP papa. Tidak ada yang begitu di sini. Kadang mungkin bikin
acara keluarga. Iya, dia pakai plat hitam motor pribadi, tapi dia singgah di pom bensin, dia minta sluk, dia suruh bayar sama bendahara. Tidak ada yang begitu di sini. Banyak loh. Malah nih. Bapak Ibu sekalian, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman. Maka hidup ini Pak, jangan ada pernah memanfaatkan keadaan. Tanamkan betul hidup ini. Jangan pernah merasa ada atau ingin dianggap Rata-rata orang yang merasa ada dan ingin dianggap ada, semua gaya hidupnya Tuhan tidak suka. Jangankan kita Pak, Tuhan pun tidak suka gaya hidupnya. Bagaimana orang kalau merasa ada dan ingin dianggap, modelnya seperti apa? Setiap dia punya cara tatap muka pun Tuhan tidak suka. Bagaimana? Ketika dia ketemu dengan orang, karena dia merasa semuanya, cara pandangnya Allah marah. Bagaimana yang Allah marah? Wala tusair haddaka linnas. Setiap kali baku dapat dengan orang, dia jaga babuang akan muka, tidak terede ke muka. Padahal setiap ketemu dengan orang usahakan ya mari Pak, ya senyum kan? Senyum itu kan sedekah, ya kan? Ya. Cuman masalahnya Pak, orang pesenyum sekarang orang ini tidak boleh partai. Kadang-kadang orang pesenyum ini koprol satu-satu. Hanya baku dapat dengan orang. Baku pisah. Cara jalan yang tidak suka. Bagaimana Allah tidak suka? Wala tamshi fil ardi maroha. Cara jalannya Tuhan tidak suka. Bagaimana modelnya? Rasa-rasa tidak injang aspal dia kalau berjalan. Pokoknya bangka dadanya bikin takut. Itu masalah. Astaga. Maka Allah ingatkan sama orang semuanya Pak. Innaka lan tahriqal ardh. Kamu mau kuat bagaimanapun hentakan kaki berjalan, tidak bagara itu tanah. Siapa berjalan bagara tanah? Tidak ada sama sekali. Maka Allah ingatkan, tidak usah ada yang berbuku sama hidup ini. Jalannya seperti biasanya, karena bagaimanapun kuatnya berjalan, tidak akan bagara itu tanah. Walan tablughal jibala tula. Kalaupun kamu merasa paling tinggi, Allah bilang kamu punya tinggi tidak akan pernah sama dengan gunung. Maka hidup ini biasa itu tanah ingin ajarkan sama orang. Sebagus apapun bangunan di atas tanah, hidup ini biasa-biasa Yang kedua, lihat tanah ajarkan Pak. Tidak ada satupun tanah yang pilih-pilih tanaman. Mana tanah yang pilih tanaman Pak? Pernah tidak tanah batolak rumput? Tidak. Pernah lihat tanah yang mengagung-agungkan durian karena ada buah? Masih ada lihat tadi di pasar itu. Saya suka merasa tidak tahu bagaimana perasa durian banggai ya. Tidak tahu bagaimana perasa dan nanti merasa. Bapak Ibu, lihat tanah tidak pernah mengagung-agungkan tanaman yang ada buah dan tidak pernah meremehkan rumput yang tidak ada apa-apanya. Tanah ingin mengajarkan sama kita orang semuanya Pak, perlakukan orang ini sama. Jangan beda-bedakan orang, biasa saja. Terkadang kita orang yang bawahan, kalau baku dapat dengan atasan, pokoknya biar capek tidak siap. Padahal tidak betul itu orang. Karena ada DP mau, makanya siap-siap terus. Mudah-mudahan tidak ada yang begitu. Itu masalahnya. Astagfirullahaladzim, ya Rahman, ya Rahim. Lihat tanah ingin ajarkan sama orang. Semuanya jangan bedakan. Ini yang kaya, ini yang miskin, ini yang ada jabatan, ini yang tidak ada jabatan. Semuanya sama. Kenapa kita orang dari tanah mendapat baku dapat dengan orang yang tidak selevel dengan orang, kadang-kadang tidak senang kita orang dengan orang itu. Dan saya ini pengalaman Pak. Bapak Ibu sekalian, saya pernah diundang di salah satu acara. Acaranya acara besar. Mereka tidak tahu kalau saya yang ceram. Saya itu kebiasaan, kalau di Gorontalo Pak, saya itu terbiasa datang, selalu tepat waktu datang. Kalau saya diundang jam 9 lewat kurang 15 saya sudah datang. Dan saya tidak mau orang tunggu, biar nanti saya yang ditunggu, biar nanti saya yang tunggu. Tapi saya tidak suka ditunggu orang. Tapi kalau sesuatu jam tunggu juga sakit hati orang. Masalahnya. Itu masalah. Saya datang, itu acaranya acara tablik akbar juga sih.
tapi tingkat kecamatan, bukan tingkat seperti sekarang. Saya datang karena saya merasa saya diundang. Tampilannya seperti sekarang, so pakai karis sorban, meyakinkan saya ini ustaz. Jadi karena saya merasa diundang, saya langsung duduk di depan sekali, di kursi panjang. Saya duduk di situ, pede sekali saya duduk di situ Pak, duduk santai. Nah, di samping saya duduk itu ada bapak-bapak, ternyata dia itu pejabat Pak di situ, pejabat dia. Saya tidak bilang di mana, dia usah tanya. Karena saya duduk di situ, dari orang yang duduk saya yang agak muda, waktu itu masih muda sekali seperti sekarang, lebih muda dari ini. Cuma alhamdulillah saya sudah menikah, istri saya 4. Anaknya. Jangan beristighfar ibu, anaknya. Bukan DP mama, DP anak. Jangan langsung berpikir yang lain. Itu yang masalahnya. Ketika saya duduk Pak, yang saya perhatikan di samping kiri saya itu, dia punya tatapan tidak bagus. Karena dia ini saya cuek, saya diundang. Itu DP selek, yang panitianya terlambat datang, yang mbak undang Pak saya terlambat datang. Karena saya cuek, dia berdiri Pak, ada duduk di kursi, dia berdiri. Habis itu dia bilang apa? Kalau di sana kan putih, bukan di situ nggak tanpa dulu. Saya Pak, iya sana. Saya pergi orang di sana. Pak dia tak mau ya kesedihan, mau kebut dia, nanti Pak lihat terang dulu. Ini awas sangat. Selama situ saya sebanyak orang seperti sekarang sebanyak orang kan. Akhirnya apa yang terjadi ketika saudaranya dia semarah-marah, dia itu yang semarah-marah. Mana ini yang baca ramai? Saya bawa dia molo. DP suara saya dapat kan, saya bawa dia. Bagaimana saya dia kasih keluar tanpa? Dia kasih pindah tanpa dia awas. Dia marah-marah. Mana yang ceramah ini sebanyak orang ini kok belum ada yang baca ceramah? Saya pas telepon dia. Nanti saudara yang baca ramah, yang bawa undang dia cari-cari suara dia Pak, saudara tadi waktu itu sana pas ditunjuk saya Pak, dia tidak yakin dia. Ya, mujur saya ini tidak Pak tersinggung Pak, santai coba. Itu masalah terserah mau bilang apa pengolah. Dia panggil lah saya itu mujurnya Pak, mujurnya saya yang ceramah dulu baru beliau yang sambutan. Itu DP mujur. Karena saya yang ceramah dulu memang saya gosok baik-baik. Arah pemalali. Saya ikut dia Pak, dia tidak lihat biar kecil-kecil lagi saya pimpinan pondok. Ya, saya punya santri 400 orang Pak, hafal Quran semuanya Pak. Jadi biarkan minum begini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kenapa ini terjadi? Karena merasa ada atau ingin dianggap masalah itu hidup. Sehingga apa yang terjadi? Dia mampu meremehkan orang lain, ini. Kenapa? Statusnya beda bro. Padahal tidak usah bedakan orang itu, santai saja dia hidup. Saya pernah ketemu dengan pejabat Pak. Saya ceramah pernah di Donggala, Kabupaten Donggala. Waktu itu puasa, tahun lalu kayaknya. Sebelum saya pulang pagi-pagi itu ada subuh berjamaah. Nah saya ikut datang subuh berjamaah sebelum saya pulang. Sama dengan tadi saya subuh berjamaah di At-Taqwa, Masjid At-Taqwa. Yang ceramah Pak Gubernur. Saya dengar terus. Saya lihat ini yang ceramah jamaahnya masyarakat biasa semuanya. Masyarakat semua yang saya nikmati sekitar 20 menit beliau ceramah yang tadi sama itu yang diceramahkan tadi. Habis ke sana sholat subuh beliau jalan pagi sendiri juga. Hanya ditemani Satpol PP dengan 2 orang yang baca yang lain. Kenapa berkah hidupnya Pak Gubernur? Karena sholatnya terjaga Pak. Iya kan? Makanya ini jadi contoh semuanya. Mujur gubernurnya tidak pernah marah Pak. Saya ketemu dengan marah, dia langsung absen. Mana yang dia sholat, mana yang dia... Oh tidak Pak. Kenapa? Hatinya luas. Itu masalahnya. Kenapa? Samudra juga ini luas sekali Pak Bumat. Itu juga. Astagfirullahaladzim Bapak Ibu sekalian. Saya ketemu dengan Pak Sekdanya Pak. Memang saya tidak kenal sama sekali. Karena bisu berjamaah, maka beliau naik oto dengan saya. Beliau yang sopir Pak. Dan setelah itu saya diantar di penginapan. Saya memang tidak tahu sama sekali.
Karena saya penasaran, maka saya tanya sama IO-nya, panitia, Pak, siapa yang tadi berjalan dengan saya? Kenapa harus beliau? Kenapa orang tua? Kenapa bukan anak muda? Ini banyak panitia anak muda yang berjalan. Kenapa nanti beliau itu? Maka itu saya tanya, siapa beliau? Sebelum saya mau pulang, saya minta maaf sama dia, saya tidak kenalkan. Maka panitia bilang, saya tidak tahu. Itu saya tidak tahu dia tidak. Siapa itu? Pak Sekretari. Dia botak goyang saya. Bisa-bisa. Saya tanya, betul Pak Sekretari? Iya, saya tanya. Tapi sudah tanda tangan kan saya punya aman. Dia bilang aman. Oh kalau begitu tidak aman. Maka saya bilang begini aja, saya mau ketemu dengan beliau. Alhamdulillah beliau datang, orang bercerita. Panjang ceritanya Pak. Maka ada satu terakhir saya tanya begini. Pak, kenapa modelnya seperti sekarang? Kenapa Bapak mau sopir seperti begitu? Apa dia bilang? Ustadz, semuanya mau tinggal. Sebelum semua itu mbak tinggal pas saya mau tinggal dia pelan-pelan. Konsep inadilahnya kuat Pak. Dia bilang ke saya, emangnya kenapa? Kalau saya sementara Pak sopir auto, emangnya saya berubah jadi sopir? Kan tidak. Biasa saja. Ketika sopir saya tidak bisa masuk Pak sopir, apakah dia langsung berubah menjadi ganti saya punya posisi jadi sekretar? Kan tidak juga. Ini santai aja. Ini sekelas sekda Pak. Ada kadang sekelas seklur tahu? Sekretaris mau udah. Ini kenapa terjadi ini Pak? Karena konsep inadilahnya kuat. Semuanya pasrah. Orang kalau model begini Pak, kalaupun dia punya posisi sudah tidak ada, akan terhindar dari penyakit yang namanya post power syndrome. Tahu post power syndrome? Post power syndrome itu dia misalnya dia mantan kepala dinas 5 tahun yang lalu, tapi DP gaya masih ada sekarang. Perasaan so pensiun dia ini mau DP gaya. Biasa aja. Itu juga jadi masalahnya. Kenapa konsep inadilahnya tidak ada? Dia tidak seperti tanah, tidak mau semua tanah itu sudah biar saja baru making apa? Orang kalau tidak ada konsep ini Pak, tersiksa hidupnya Pak. Kenapa? Kehidupan dia selalu berada pada posisi yang dia dulu, bukan dia sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini adalah pasrahkan secara keseluruhan hanya kepada Allah. Kuatkan keimanan. Sehingga itu ketika keimanannya kuat, Allah menguji kita orang dengan dua keadaan. Di mana dua hal ini Pak tidak akan ada gunanya di akhirat nanti. Tapi dua ini yang merubah karakter orang, dua hal itu. Disebutkan dalam surah Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Apa yang Allah ingatkan? Kalau memang Anda betul-betul beriman pada Allah, Allah sebutkan saya uji dengan dua keadaan. Pertama apa? Dengan harta yang kamu punya. Karena berapa banyak orang yang belum punya apa-apa, dia kenal kita orang semuanya, tapi di saat dia punya apa-apa, dia lupa orang semuanya. Kalau Anda punya kelebihan, Allah ingatkan, kalau punya kelebihan, jangan tahan-tahan. Ada sedekah subuh, ada sedekah Jumat, ada macam, kasih. Mumpung ada kelebihan, apa keistimewaan dalam bermimpi? Mumpung kita orang masih ada, masih sehat. Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Mumpung masih sehat, berbagi. Berbagilah dengan orang. Kalau ikhlas mubakasih, semuanya Allah mudahkan. Tapi Allah ingatkan, kalau mubakasih, mau bantu sama orang, harus ada yang dihilangkan. Tiga hal yang harus dihilangkan. Kalau ada tiga ini, tidak ada guna pemberian. Allah abadikan di dalam Quran. Apa yang Allah sebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kalau memang Anda beriman, saya akan uji kalian di saat mau bakasih. Ada rezeki kan? Saya mau lihat kau bakasih. Bagaimana modelnya? Kalau tiga hal ini ada, tidak ada guna semua pemberiannya. Apa itu? Yang pertama disebut dengan man. Apa itu man, Pak? Dia bakasih, mau sebut dia, tapi tidak mereka tersinggung. Sana dia punya bros yang tahu saya pada kasih, kita tidak ada bagi kita akbar. Itu DP seragam yang sana kita ada kasih. Begitu juga ibu-ibu, jangan kalau ikut majelis taklim hanya karena seragam. Ada yang begitu di sini.
Itu masalahnya. Ini kadang seragamnya sama, jilbabnya sama, hanya beda bros jadi masalah. Saya bilang kamar jangan pakai bros bagi dia. Itu padahal sama. Astagfirullahaladzim ya Rahman ya Rahman. Nah, itu namanya mani. Ada yang kedua namanya ada. Ada itu dia membakase Pak. Ada level kedua namanya ada. Apa itu ada? Setiap kali dia membakase, dia mau bahas cerita, tapi bikin sakit hati. Nona tidak ingat kemarin dulu kau susah. Sebenarnya kau tidak mau kerja di kantornya saya, cuman karena main tua saudara, jadi tamasa. Sebenarnya ngana ini tidak begini, cuman karena kita awas dengan kepala desa itu. Ya apa? Dasa suka suruh ganti sama Pak Bupati, mumpung ada Pak Gubernur di sini. Baru yang satu bilang, kamu kira gampang ganti itu kepala desa yang satu? Kiapa sok? Mumpung ada Gubernur, saya mau bilang, kamu tidak tahu siapa itu? Dia sepupunya Pak Wakil Bupati itu. Misalnya, di sini tidak ada begitu. Jangan Mbak bilang ada tim. Itu juga jadi masalahnya. Astagfirullahaladzim. Namanya ada. Setiap kali dia makasih, sering dia bicara, sering dia ungkit, sering dia ini, maka tidak ada gunanya. Atau yang ketiga, kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Setiap kali dia makasih, tidak senang dia bakal tidak foto. Itu masalahnya. Padahal bukan dia yang bakasi, hanya numpang foto baru bas status. Alhamdulillah. No. Alhamdulillah. Itu juga jadi masalahnya. Astagfirullahaladzim. Maka kalau tiga hal ini ada, tidak ada guna pemberian. Yang Allah butuhkan apa? Ikhlas kalau bakasi. Kalau ikhlas bakasi, Allah jamin Pak. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu dikasih 700 kali lipat yang Allah balas. Apakah jumlah? Tidak. Apa itu yang Allah balas? Keberkahan dari apa yang orang punya. Maka saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan merasa bangga dengan penghasilan yang banyak kalau tidak berbanding lurus dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak penghasilannya, semakin bagus sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang Allah hukum dengan materi yang banyak. Ini disebut dengan istidraj. Allah sebutkan dalam Quran, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Tatkala Anda mulai cuek dengan Tuhan, Allah undang satu hari 5 kali, Allah suruh berinfak, tidak barengan, Tuhan bilang tidak apa-apa, terserah jodohnya apa. Apa Allah bilang? Oke lah, kalau kamu tidak mau ibadah sama saya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semakin kamu cuek, saya mudahkan keduniaan sama kau. Kan cuma rezeki itu cuma dunia kau sudah kan, saya mau kasih. Ambil. Semakin kaya hatta idza farid, semakin banyak penghasilannya, semakin sombong dia dengan orang. Suruh hargai dan seterusnya. Semakin banyak, semakin tinggi statusnya, semakin berubah keadaannya dia. Hatta idza farid. Semuanya ada, tapi apa yang terjadi? Semua keduniaan Allah kasih akhadnahu baktatan. Allah ambil nikmatnya secara tiba-tiba. Akhadnahu baktatan dimaknai dengan dua keadaan. Yang pertama adalah akhadnahu baktatan, bermakna diambil keberkahan dari apa yang dia punya. Kaya tapi susah hidupnya. Saya punya kenalan orang kaya sekali. Sebelumnya Pak, saya tidak kenal dia itu siapa. Cuma tiba-tiba dia telepon saya, "Ustaz, boleh minta tolong?" "Boleh, mau apa?" "Ini, saya boleh meminta tolong, saya mau diruqyah." Dulu saya rajin baruqyah orang Pak. Cuma sekarang tidak mau saya. Pak, sudah mohon maaf, saya sudah lama tidak meruqyah orang. "Tidak Ustaz, saya minta tolong." "Oke." Ketemulah kita di masjid besar di salah satu kabupaten. Temu di situ baca cerita. Sebelum saya ruqyah, saya panggil baca cerita dulu dia. Saya ingin tahu bagaimana kondisi dia. Bapak Ibu sekalian, 15 menit dia baca cerita dengan saya. Nanti situ saya dapat tahu, oh luar biasa, ternyata orang kaya dia ini. Kenapa saya dapat tahu orang kaya? Dia sendiri yang baca cerita. "Ustadz, saya lagi pusing." Saya bilang, "Saya bukan dokter, jangan datang pas saya Allah pusing dapat lihat Pak ini orang." "Apa yang bikin pusing Pak? Saya ini Ustadz, saya PO, saya punya mobil ada 34 biji."
dalam hati saya DP maksudnya apa? Saya punya motor banyak, saya punya rumah Ustadz di sini ada sekian banyak, tapi saya tidak dapat tinggalkan Ustadz. 15 menit dia cerita dengan saya, Pak, cerita semua tentang dia. Saya bapak dia. Saya kira Pak, 15 menit Pak cerita, di menit-menit terakhir saya kira dia kasih sesanang talinya saya Pak. Ternyata saya berharap ketika 15 menit terakhir dia bilang, karena terlalu banyak saya punya otot, Ustadz punya satu. Tidak ada Pak. Saya kira ini karena saking banyaknya, kenapa kau punya jo satu? Tidak ada Pak. Kemana nih? Kenapa Pak? 15 menit saya Pak cerita. Allahu Rabbi, astagfirullahaladzim. Orangnya Pak, sedangkan yang baru ketemu dengan saya saja dia punya cara gaya bicaranya begitu. Di Rukia Pak, pas di Rukianya, dia bilang dia ke Malaysia, Singapura berobat. Semua dokter di sana bilang sehat. Periksa lab, sehat, tidak ada penyakit. Di saya Rukia Pak, pas di Rukianya apa yang terjadi? Dia keluar hidung dari darah. Apa namanya? Apa dulu? Yang begitu. Tidak boleh minta salah darah ini. Keluar apa? Keluar darah dari tapi darahnya sama dengan darah haid. Warna hitam. Memang tak tumpah kamari banyak pasal celananya. Memang luar biasa Pak. Saya berkesimpulan ini orang kesalahannya cuma satu. Apa itu? Dia susah menurunkan level bicara kepada lawan bicara. Saya saja baru baku kenal dia bilang akan sampai banyak 34 biji detot. Maksud apa? Saya suka mau tanya, so lunas semua itu Pak. Mau perasaan Pak. Alhamdulillah setelah selesai baru apa dia bilang, makasih Ustadz. Saya udah pergi sendiri, pergi Pak dia sendiri, pulang sendiri. Baik apa? Makasih Ustadz. Luar biasa. Astagfirullahaladzim, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Makanya ketika kita orang punya kelebihan, banyak berbagi dengan ikhlas. Ikhlas. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, yang merusak orang punya keimanan itu, yang kedua adalah anak. Kenapa anak? Berapa banyak orang tua yang ketika anaknya belum jadi apa-apa, akrab orang tua satu dengan yang satu. Baku togor gagah kan? Tapi lihat ketika anaknya mulai berubah, dia punya anak sudah ada status, disitulah perubahan orang tua. DP anak yang kepala dinas, DP mama yang sombong. Ada yang begitu di sini? Tidak ada yang bertanya, dia yang bilang, anak tidak tahu kita pe anak. Baru kita bikin apa? Anakku yang pertama, maksudnya? Tidak ada yang tanya. Anaknya yang punya status, papanya yang cerita bikin takut. Alhamdulillah saya punya anak yang tertua. Kenapa? Tidak pernah sangka-sangka jadi kepala kantor urusan haji. Kan misalnya. Karena itu tidak lewat jalur bupati Pak. Yang lain lewat jalur bupati. Bapak Ibu sekalian, orang berubah karena apa? Karena status anak. Maka bagi para orang tua saya ingatkan secara keseluruhan, persiapkan anak-anaknya bukan hanya sekedar sukses dunia, tapi gagal akhirat. Apalah artinya anaknya sukses dunia tapi gagal akhirat? Jadi A, jadi B, jadi C, tapi tidak tahu mengaji satu-satu. Itu mikir apa? Punya status yang luar biasa, tapi tidak pernah sujud. Bikin apa? Bilang sama anak-anak kita orang yang sehat itu, nah, mama dengan papa tidak butuh kau punya status. Tidak, nak. Anaknya sudah jadi anggota dewan, anaknya sudah jadi A, jadi B. Pernah Bapak Ibu sekalian telepon anaknya yang sudah sukses? Nah, misalnya malam Jumat. Nah, ada apa? Santai. Satu hari ini kau berapa kali mengaji, nah? Kalau dia diam 1000 bahasa, gagal Bapak Ibu sekalian. Bilang sama anak-anaknya orang, Pak. Uti. Apa dia bahasa di sini nih? Pokoknya yang begitu. Apa dia bahasa Uti di sini? Laso. Pokoknya yang begitu. Daripada setengah mati. Bilang, nah, sedangkan mama dengan papa masih hidup, kamu tidak mau mengaji. Bagaimana kalau mama dengan papa mati? Sedangkan mama dengan papa masih hidup, kau tidak mau sujud. Bagaimana kalau mama dengan papa mati, nak?
Berapa banyak orang tua yang anaknya sukses luar biasa, ketika meninggal orang tuanya, jangankan mau jadi penyelenggaraan jenazah, memandikan, mensolat, jangankan itu Pak. Kalau itu ada bagiannya. Mau jadi makmum dalam sholat jenazah, kadang anaknya tidak mau. Padahal hadir anaknya, sukses, jabatannya tinggi, mau jadi makmum di sholat jenazah, tidak mau sama sekali. Itu yang kita banggakan selama ini. Yang lebih parah lagi apa? Karena anaknya mentang-mentang ada apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika meninggalkan, biasanya orang kalau orang meninggal ada pengajian kan, hari pertama sampai hari ketua. Ada pengajian kan? Ya, pertanyaan saya, ada anaknya di situ? Tidak ada. Apa DP anak yang kaya bilang, pakai kamar saja Pak Imam yang mengaji. Berapa orang so nanti kita yang bayar? Ada kata-kata anak-anak begitu kan? Berapa so? 20 orang. Itu yang terbanggakan. Orang tua yang bahagia itu yang memiliki waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh dan mendoakan. Sehingga itu bagi para orang tua sekalian, saya hanya titip pesan pada semua para orang tua, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang usia 2 sampai 10 tahun. Yang anak orang tua milenial, yang kolonial tidak usah, so lewat. Kolonial itu 50 tahun ke atas. Yang milenial, apa yang terjadi? Jangan dekatkan anaknya dengan materi, tapi dekatkan anaknya dengan ibadah. Dorang kalau dekat dengan materi, akan ada saatnya ketika mereka punya materi, dorang dapat lupa tidur. Contoh kasus, ibu ada anak cewek cowok di rumah kan, yang SMP, SD, seterusnya kan? Yang pilih dorang PHP siapa? Orang tua. Oke, kadang yang isi HP pulsanya siapa? Orang tua. Boleh tidak Bapak Ibu sekali pinjam HP-nya anak yang cowok cewek itu 5 jam setiap hari? Atau 3 jam setiap hari? Dikasih atau tidak? Tidak kan? Nah, bayangkan Ibu, belum jadi apa-apa, belum punya penghasilan, belum punya status, belum punya jabatan, semuanya dari orang tua. Ketika orang pinjam dia tidak kasih, bagaimana dia kalau sukses? Akan jauh lebih parah dia bikin begitu sama Tuhan. Ini contoh kasus. Pernah terjadi kisah Pak, bilang kadang kalau sudah selesai Pak, soal-soal saya Pak. Ada satu kisah, ini kejadian nyata. Tahun 90-an ada seorang ayah, orang tua memiliki anak tunggal. Anak ini didekatkan dengan materi. Seiring jalan waktu, anaknya ini sukses pada usia 28 tahun. Dia menjadi salah satu direktur perusahaan internasional pada usia 28 tahun anaknya. Jarang pulang, mamanya sudah meninggal, akhirnya tinggal bapak. Bapaknya ini sudah mulai tua. Karena kan biasanya Allah bilang wa man nu'ammirhu nunakisu fil. Ada orang yang semakin tua dikembalikan seperti anak-anak, mulai pikun-pikun sadikilah. Karena dia kerja di luar negeri, maka suatu ketika dia pulang hari Sabtu, dia pulang rindu dengan papa. Karena tinggal papa, rumahnya besar sekali, besar. Karena orang kaya rumahnya ada taman rumah, dia pulang datang. Biasalah orang kaya, ketika dia datang baca korannya kuat, karena dia datang di rumah, duduk di taman rumah, ada bangku kecil, kemudian di muka bangku itu ada pohon bunga-bunga yang kecil, ada bunga-bunga. Kemudian ada ada burung-burung kecil, burung pipit. Karena anaknya, bapaknya senang ketika papa anaknya pulang, dia datang. Karena anaknya dulu di taman rumah, di taman depan. Datang, papanya kasihan sudah tua sekali dan jalannya persis pinguin. Tahu pinguin coba jalan? Terus dia duduk di samping anaknya, di bangku panjang dia duduk. Tidak terpikirkan sama anaknya, bapaknya mau bertanya. Pas di muka danang itu ada bunga, yang di situ ada burung kecil. Dia tanya, dia kore DP anak. Orang Gorontalo bilang dia koi. Nah, dia tanya begini, nah apa itu? Dia tunjuk. Oh, anak kasih turun karo ini koran. Oh, burung pipit papa. Tidak lama berikutnya dia tanya ulang, apa itu? Burung pipit papa. Apa itu? Burung pipit.
Apa itu? Di papa making apa itu dia? So bilang kamari burung pipit. Baru pas saja papa making ini sih. Papanya marah? Tidak. Dia berdiri ulang, kemudian pulang ke rumahnya. Berjalan sama dengan tadi pingui. Sekitar 15 menit berikutnya dia tetap tidak bosan. Duduk lagi di samping, datang lagi. Tapi dia bawa sebuah catatan. Catatan kecil. Dia korek lagi dia ke anak. Nak, baca. Dia kasih itu buku kecil. Mujur anaknya mau baca. Ketika dia baca ternyata dia berkisah. Apa dia kisah? Wahai anakku sayang. Ayah teringat 25 tahun yang lalu. Waktu itu ayah punya anak usia 3 tahun. Pada usia itu anakku yang 3 tahun ingin memiliki banyak kosakata yang baru. Yang teringat sama ti papa waktu itu 25 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Anak usia 3 tahun ini bertanya sama papa dengan 25 kali pertanyaan yang sama. Setiap kali pertanyaan aku jawab dengan cinta dan kasih. Ditanya, apa itu, mana, yang mana, capule bunga pucat. Oh, yang nama begitu itu nak, burung pipit. Pintar anakku. Dia tanya ulang yang kedua, apa itu? Oh, burung yang kecil itu nah, terbangnya tidak terlalu tinggi. Namanya burung pipit. Dia bertanya sama bapak dengan 25 kali pertanyaan. Wahai anakku, setiap pertanyaan aku jawab dengan cinta dan kasihku. Kenapa? Dia adalah jantung hati. Waktu itu bapak punya status yang tinggi, punya karyawan ribuan, semuanya segan dengan di bapak. Ketika pulang dari kantor, apa yang lagi capek-capeknya, tiba-tiba anak yang usia 3 tahun itu mau main kuda-kudaan. Kamu tahu nak siapa dia punya kuda? Papa kudanya. Papa tinggalkan status sosial, semuanya ditinggal. Kenapa? Kau adalah jantung hati. Kau adalah pelipur laraku. Aku tinggalkan status demi engkau, wahai anakku sayang. Wahai anakku sayang, sekiranya 25 tahun yang lalu dia bertanya kepada ayah dengan pertanyaan yang sama 25, kemudian jawabannya persis yang aku dapatkan dengan yang tadi ini, wahai anakku sayang, akan 2 kemungkinan yang terjadi sama anak itu. Apa itu? Bisa saja dia pendengarannya rusak, tapi itu mungkin jauh. Yang kedua yang aku khawatirkan, kenapa suaraku aku tidak angkat? Diakibatkan karena apa? Karena aku khawatir dia punya mental nanti rusak. Bapak ibu sekalian, kenapa ini terjadi? Karena anaknya hanya dekat dengan mati, bukan dekat dengan ibadah. Orang tua yang bahagia yang memiliki anaknya yang saleh dan salehah. Di sujud-sujud terakhir anak-anaknya selalu dia angkat tangan dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik sebagai anak yang berbakti. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Oh, sesuka tidur orang itu. Itu doa kedua orang tua ibu. Bahaya. Doa kedua orang tua. Allahumma barik. Bahaya. Nanti dibanggain saya dapat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya dekatkan dengan ibadah, bukan dengan materi. Khususnya anak usia 2 sampai 10 tahun. Ada yang anak punya anak 2 sampai 10 tahun, saya punya saran. Jangan ada istilahnya home service. Tahu home service? Semua keinginan anak dituruti. Pada usia 2 sampai 10 tahun, tidak perlu ibu berdiskusi dengan dia. Ibu pergi di toko kue lagi mau tanya, nak suka makan kue apa? Dia usah beli makan. Tidak ada pilihan lain, tidak. Pergi di toko, beli akan baju anaknya perempuan. Ibu lagi diskusi,
Nah, suka pakai baju warna apa? Tidak perlu. Kenapa? Anak usia 2 sampai 10 tahun tidak tahu gaya, tidak tahu model. Cuma dia punya mama yang kuat bakar. Itu masalah. Kalau anak itu dibiasakan ada home service pas ada usia 2 sampai 10 tahun, maka efeknya ibu 12 tahun ke atas sampai dia tua. Apa yang terjadi? Anak-anak yang cewek-cewek atau cowok-cowok, coba ibu beliakan baju yang dia tidak suka atau jilbab lah yang dia tidak suka. Apa dia model? Apa dia bilang? Bukan kita suruh bilang kabar sangat lama kita tidak suka dengan model baju yang begini. Ini, kita tidak suka model begini. Sakit hati? Ya, terlambat. Makanya saya ingatkan sama orang tua semuanya. Udah jangan pak, sekaya apapun ibu dengan bapak, jangan dekatkan anaknya dengan materi. Saya pak punya anak usia waktu masuk yang tua masuk TK, semua TV dalam rumah saya jual, tidak ada TV dalam rumah. Pas dia kelas 5 tahun lalu, tiba-tiba dia bertanya sama saya pak, pertanyaannya tidak pernah terfikirkan sama saya. Jadi saya tidak pernah kasih HP, tidak pernah. Tapi sering panggil pak cerita. Tiba-tiba dia pulang dari sekolah bilang begini, Abi, kenapa nak? Apa orang itu miskin sekali? Tersinggung saya pak, maksudnya kau bilang miskin tiap Abi. Kenapa dibilang miskin? Kenapa kau bilang orang miskin nak? Soalnya di sekolah itu di kakak ini sering teman-teman bilang siswa paling miskin. Kenapa? Karena tinggal kakak sendiri yang tidak punya HP di sekolah. Oh begitu? Ya. Saya bilang tidak. Saya buktikan pak, ketika terima rapor ini, saya yang pilih pak terima. Saya dapat lihat kan semua anak-anak kan bebas pegang HP. Saya dapat lihat ketika dia dapat lihat dari teman yang pegang HP. Tidak, saya bilang. Saya bilang harga berapapun HP-nya saya bisa beli sekarang. Saya bilang tidak. Saya kira dia so lupa. Pas dia kelas 6 1 bulan yang lalu, tiba-tiba dia panggil adik-adik yang 3 orang. Pak cerita dengan saya. Abi, kenapa? Jangan marah. Tidak, apa yang bikin marah? Apa dia bilang? Abi, sekiranya orang ini kalau bukan Abi pe anak, kayaknya so ada HP orang. Oh ya mana? Dia bilang bagaimana orang jadi Abi pe anak? Dia bilang tidak ada. Apapun yang terjadi tidak. Tapi semuanya kan orang bisa kontrol sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, makanya jangan pernah dekatkan anaknya dengan mate, tapi dekatkan anaknya dengan iba. Paling terakhir sejam berapa itu Arab? Belum loh. Bapak Ibu sekalian, berikut ini ada pemangku makan lagi bazikir itu orang masalah. Bapak Ibu sekalian, paling terakhir. Ini para imam, para alim ulama, para ini semuanya saya cuma titip pesan. Mohon maaf ini, kalau bisa Pak, berikan ruang publik keagamaan untuk anak muda. Jangan lagi ada istilah anak-anak masih lagi apalah dan seterusnya, belum ada yang anak tahu dan ini seterusnya. Jangan. Bukan saatnya lagi itu dia. Anak muda harus diberikan ruang publik keagamaan. Kalau misalnya di masjidnya pengurusnya anak orang tua, seksi-seksinya usahakan anak-anak muda. Karena memang krisis keagamaan untuk sekarang, kaderisasi keagamaan untuk anak muda mulai setengah mati. Sekali-sekali yang imam itu anak muda. Ini saya berapa kali sholat di sini, semuanya yang imam, aduh, kolonial sama. Biasanya kalau anak muda yang aktif di masjid, anak muda itu kreativitasnya tinggi Pak. Kalau anak muda yang imam mukantara biar masih jauh. Allahu Akbar. Oh anak muda itu. Kalau orang tua, Allah. Baru Pak Imam lagi, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang semangat.
Orang yang tadinya tidak pernah sembahyang, tiba-tiba ingin suka sembahyang kan? Oh, ingin sibar, saya tidak jaga sholat, apa saya mau sholat dulu. Mudah-mudahan saya punya hati tenang ketika datang di masjid. Berharap hatinya tenang. Datang di masjid bukan tenang masalah, tambah masalah. Dia bawa ayat yang panjang-panjang, baru suaranya ala takade. Kenapa? Semuanya anakmu orang tua. Ajan, coba ajannya nafasnya sobek yang sayang. Sama ada orang ada asma. Allah wakbar. Allah. Kenapa? Kaderisasi anak muda tidak ada. Maka anak muda ini banyak anak pondok. Kasih kesempatan anak muda. Kalau anak yang muda yang imam, mantap Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kakak. Anak muda. Orang tuanya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru yang jalannya so begini lagi. Biasanya mohon maaf, saya tidak baca cerita yang di sini nih Pak. Tidak ada yang bagian di sini. Itu yang masalah. Coba tegur, coba kasih lurus sadiki. Opa, Pak, Opa. Sama Opa di sini kan. Teteh, mohon maaf sekali. Kayaknya agak keliru baca. Apa namanya? Kita ini imam di sini sebelum itu masjid ada. Mana? Nah, kalau anak muda diberikan ruang, maka kreativitas anak muda itu luar biasa. Bisa saja kalau anak muda yang adzan, kagak dia pakai nada dangdut. Ibu kira tidak betul? Saya cari dulu nada dangdut yang lintas generasi ya. Apa ya? Pernah dengar dangdut yang begini? Ya la 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 ya la 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 la. Bagaimana lo? Bagaimana itu lagu? Oh, kuturuti. Dia bisa menggunakan nada ini contoh ini ya. Tapi boleh tidak belajar dengan begitu. Ayalas salah. Saya yakin Pak, sebelum orang datang, batu duluan datang. Stres itu orang. Tapi karena anak muda Pak, dia bisa rubah nada itu menggunakan nada yang tadi. Adanya menggunakan nada itu, tapi pukulannya slow. Mau dengar? Bagaimana dulu DP nada tadi? Ya la 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 ya la 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 ya la 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 la. Begitu kan? Mau dengar? Hayya 'alas Gagah kan? Memang gagah. Kenapa? Anak muda. Kalau orang tua, ayalah salah. Makanya ruang publik anak muda harus diberikan untuk keagamaan. Kalau misalnya di sini baca doa misalnya, doa sementara orang tahlilan misalnya kan. Oke, yang pimpin tahlilannya orang tua, asisten baca doanya anak muda. Penyelenggaraan jenazah rata-rata kan orang tua kan. Coba ibu lihat terang pemuka, so tua, so tidak lama. Kalau anak muda tidak tahu, aduh bahaya Pak. Kalau tinggal Tiopa sendiri, Pak Imam sendiri yang tahu, baru tinggal dia yang hidup.
Semua anak muda tidak tahu, kan kemudian meninggal, Pak Imam, siapa yang makasih mandi? Apa dan bilang, mandi sendiri. Makanya ruang publik keagamaan untuk anak muda harus ada. Oke lah, di tataran kelurahan, desa dan seterusnya bikin pelatihan penyelenggaraan jenazah. Rata-rata yang ikut itu biasanya anak muda, iya kan? Iya, anak muda pesertanya. Tapi ketika orang meninggal, pemain tua terus semua. Tidak pernah dikasih kesempatan anak muda. Itu masalahnya. Sehingga itu mohon maaf sekali lagi. Orang tua harus berikan kesempatan anak muda, ada regenerasi. Harus ada regenerasi. Tidak boleh lagi ada. Kalau tidak ada regenerasi, Pak, aduh susah. Keagamaan. Kita orang saja di Gorontalo, Pak, secara jujur memang krisis anak muda. Apalagi yang berkaitan dengan adat istiadat, penyelenggaraan adat dan seterusnya. Anak mudanya sudah mulai luntur dan hilang. Makanya harus ada buat regenerasi. Kalau tidak habis semuanya. Karena semuanya akan kuat. Anak-anak muda ini akan mengangkat semuanya. Mumpung saya juga masih anak muda ini, maka saya ikut. Nah, sehingga itu bagi anak-anak muda saya titip pesan. Sesama anak muda saya punya titip pesan. Ini terakhir dari saya. Hanya sebagai motivasi saja. Wahai anak muda sekalian, kalau ingin sukses, DP rumus cuma satu. Apa itu? Jangan pernah baku bantah dengan orang tua. Titik, tidak boleh ada koma. Kalau kamu punya keinginan bertabrakan dengan keinginan orang tua, maka keinginan kamu dihilangkan. Dahulukan keinginan orang tua. Ini saya ingatkan, hanya sebagai motivasi bagi anak muda semuanya. Semua ini saya sudah lewat. Dulu saya, setelah lulus pesantren Al-Khairat Kota Gorontalo, saya ikut seleksi ke luar negeri ke Mesir. Selama ikut ujian tidak pernah kasih tahu sama orang tua saya ikut ujian, tidak. Ujiannya kurang lebih 2 pekan. Lama, bahasa Arabnya, kemudian hafalannya, macam-macam dia uji. Alhamdulillah ujiannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, lulus. Serta lulus saya pulang kampung, persiapan semuanya semua berangkat. Karena semua berangkat saya pulang kampung. Saya tanya sama orang tua, minta restu. Waktu itu papa masih ada, masih lengkap dua-dua. Saya datang, Pak, saya lagi mau kuliah. Dia jawab, apa itu kuliah? Waduh, lagi mau sekolah, bukan selesai. Duh, karena di kampung saya dulu bahas sekolah tertinggi itu cuma aliyah SMA. Orang tidak tahu apa itu kuliah. Jadi ketika bilang kuliah, apa itu kuliah? Aduh, lagi mau sekolah, oke lah. Di mana nak? Di Mesir. Berapa lama? 4-5 tahun. Mau pulang? Tidak. Oh begitu? Diam lama, mama papa diam lama. Saya bilang semuanya sudah disediakan, saya tinggal siap berangkat. Minta doanya, mudah-mudahan saya sehat, pulang dan juga sehat. Apa jawaban orang tua? Dia tarik nafas. Saya tunggu lama sekali. Hanya dia jawab, baru bagaimana Pak? Dia jawab, jangan pergi. Terpaksa tidak pergi. Tidak pergi saya. Merajulah saya. Saya tetap kuliah saja di kampung, di Gorontalo. Selama kuliah saya tidak pernah minta kiriman apa-apa. Saya meraju dengan cara apa? Saya bilang saya tidak sekolah di luar negeri, tapi saya harus belajar sama dengan orang belajar di sana. Pokoknya tugas itu asrama kelas perpus asrama kelas aman. Jadi memang perjaka tinggi terjaga. Apa yang terjadi? Saya selesai 3,5 tahun selesai jadi sarjana. Selesai dari situ, singkat cerita 2 tahun setelah saya selesai kuliah sarjana, teman-teman dari luar negeri pulang. Kita rangkum, reuni lah. Yang dari Mesir bercerita tentang piramida. Yang dari Madinah bercerita tentang Masjid Nabawi dan seterusnya. Saya bercerita apa? Manu saya Pak. Tapi apa yang terjadi ketika mengikuti keinginan orang tua? Saya memang tidak pernah sekolah di luar negeri anak muda, tapi saya ceramah keliling Indonesia. Saya tidak sekolah di luar negeri, saya punya santri sekarang penghafal Quran hampir 400 orang. Pengajar di saya itu hampir 40 orang, semuanya mandiri tanpa ada donatur.
Padahal saya bukan pegawai, saya bukan ini, tidak ada sama sekali apa-apa semuanya. Allah mudahkan secara keseluruhan. Itu saya berpikir, oh ini nikmatnya mengikuti keinginan orang tua. Allah mudahkan secara keseluruhan. Makanya itu Bapak Ibu sekalian ini bagi anak-anak muda, semangat minta doa sama orang tua. Mumpung orang tua masih ada. Sehingga itu orang tua, doakan dorang dengan doa yang terbaik. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana. Bagaimana doanya? Bukan. Orang tua doa sama anaknya bagaimana doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Baru anak balas, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa, itulah tausiah yang luar biasa spesial hari ulang tahun ke-13 Kabupaten Banggai Laut. Sungguh isi tausiah yang mampu mengoyak-ngoyakkan hati kita semua. Terima kasih Ustadz. Pertemuan kita malam ini akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa tausiah malam hari ini dapat mengisi ilmu spiritual kita. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kehidupan Ustadz seumur hidup. Bapak Ibu jamaah sekalian, selain tausiah dari Ustadz tadi, Ustadz Ruslan Demanto, Sarjana Teologi Islam, selanjutnya kita akan meminta dan berharap keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir bersama dan akan dilanjutkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Muhammad. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfaridu bihil qurab وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرد به القرآن وتوضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرد به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم 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 يا كافي يا غني يا فتاه يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاه يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاه يا رزاق يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان 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 يا لطيف 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 يا عزيز 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 يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا حميم 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 قضاء عوائجنا حميم 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 قضاء عوائجنا حميم 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 حميم
قضاء حوائجنا ووفد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ووفد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ووفد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الهوى للمقتهم مصطفى بل المقاصدنا لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم يا أرحم الراحمين الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فارج على المسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك يا أول الأولين
يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم مساكين يا أرحم الراحمين Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, dosa yang lama ataupun dosa yang baru ya Allah, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya Allah, dosa yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari ya Allah. Ya Allah kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Tanpa ampunanmu ya Allah, maka kami akan celaka di akhirat kelak ya Allah. Ampunkanlah kesalahan dan kekhilafan kami secara keseluruhan ya Allah. Kami sadar diri kami ini hamba yang lemah ya Allah. Kami tidak kuat menerima beban siksa Engkau di akhirat ya Allah. Oleh karena jauhkanlah diri kami daripada panasnya api neraka jahanam ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah panasnya api jahanam daripada kedua orang tua kami ya Allah. Jauhkanlah panasnya api jahanam daripada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jauhkanlah panasnya api jahanam daripada istri dan anak-anak kami ya Allah. Jauhkanlah panasnya api jahanam daripada saudara-saudara muslim kami ya Allah. Ya Allah, saat ini ya Allah, kami sedang hadir di acara doa bersama di ulang tahun Banggai Laut yang ke-13 ya Allah. Jadikanlah Kabupaten Banggai Laut ini kabupaten yang penuh barokah ya Allah, sehingga Engkau curahkan nikmat rahmat sebanyak-banyaknya di kampung ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak pandai berdoa ya Allah. Ya Allah, kami bersama dan Nabi SAW di surga Engkau ya Allah. Allah ya Tuhan kami, gunakanlah diri kami untuk agama-Mu ya Allah. Sibukkanlah waktu kami untuk agama-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya Allah, sehingga kami tidak tersesat di dunia ini ya Allah, sehingga kami sampai pada tujuan, yaitu keridhaan-Mu dan di surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik jemaah sekalian, demikian rangkaian acara Tablik Akbar, zikir dan doa bersama pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan sesi foto bersama. Untuk itu dimohon kesediaan kepada Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut dan seluruh jajaran pimpinan untuk bisa mengambil tempat di bawah panggung, dan bapak ibu jemaah sekalian kami silakan untuk berdiri. Kita ambil foto dulu.